Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Jika Anda bergumul setiap hari untuk melakukan apa yang benar secara moral, bahkan ketika orang-orang di sekitar Anda mengambil jalan pintas, datanglah kepada Yesus. Jika kehidupan yang mementingkan kesenangan diri sendiri dan keuntungan yang membawa dosa tampak sangat menarik, datanglah kepada Yesus. Jika Anda terbebani dengan pola dosa dan kelemahan karakter Anda yang mempengaruhi panggilan Anda sebagai pasangan, suami istri, sebagai orang tua, sahabat jiwa yang dikuduskan, sebagai seorang Kristen, datanglah kepada Yesus. Jika hidup ini terasa tidak adil dan Tuhan terasa jauh, datanglah kepada Yesus. Saudara-saudari, kita tidak mengikuti aturan demi aturan, kita mengikuti Yesus. Hanya ketika kita pertama kali datang kepadanya, kita akan memahami perlunya aturan-aturan yang membantu melindungi martabat hubungan itu. Paulus menasihati jemaat di Galatia untuk hidup dalam kemerdekaan Kristus. Karena Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan janganlah kamu takluk lagi kepada perhambaan. Orang yang menjadi budak nafsu, kesombongan, keegoisan, atau sifat buruk lainnya akan tunduk pada sifat buruk tersebut sebagai sesuatu yang lebih berkuasa daripada dirinya sendiri. Namun dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Santo Paulus mengundang kita untuk memikul kuk yang lain, bukan kuk perhambaan kepada dosa, melainkan kuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus di dalam kasih, menjadi hamba-hamba Kristus yang melakukan kehendak Allah dengan segenap hati. Memikul kuk Kristus berarti mempercayakan hidup kita kepadanya secara cuma-cuma, dengan niat untuk mengikuti kemanapun Dia pimpin. Pengalaman menunjukkan bahwa Dia selalu menuntun kita ke jalan yang membawa kita pada kebahagiaan dan kepuasan, bahkan ketika itu berarti harus memikul salib. Saudara-saudari, di dalam Kristus kita menemukan peristirahatan yang sejati. Perhatikanlah bahwa Yesus tidak berjanji untuk menghilangkan beban, cobaan, dan penderitaan hidup. Namun jika kita memikul kuknya ke atas diri kita, jika kita tunduk pada rencananya, kehendaknya, dan kasihnya, Dia berjanji bahwa kita akan mengalami sukacita, kebahagiaan yang mendalam, dan kedamaian jiwa. Hal ini adalah peristirahatan yang kita semua rindukan, peristirahatan yang suatu hari nanti tidak akan terganggu di dalam kebahagiaan surgawi. Kita semua telah bertemu dengan orang-orang yang mengalami kedamaian dan sukacita ini, terlepas dari keadaan mereka. Jika kita belum pernah mengalaminya, maka kita dapat memulainya hari ini dengan memberikan apapun yang kita tahu dalam hati yang Dia minta dari kita. Meskipun pada awalnya mungkin terasa sakit, namun hal itu akan diiringi dengan ringannya kedamaian dan mudahnya sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati